manusia. Aku ada, aku ada. Dengan cara apa aku menghadirkan diriku? Dengan cara aku mengadakan manusia ciptaanku. Sekarang apa yang kita punya? Yang ada pada diri kita. Mata kita pakai melihat, tapi bukan punya kita. Mulut kita pakai berbicara, tapi bukan punya kita. Kaki kita pakai berjalan, tapi bukan punya kita. Berarti kita ini adalah milik Sang Yang Maha Hadir. Dialah pencipta alam semesta. Itu dia. Jadi Tuhan itu logika nyampe. Yang tidak nyampe itu Tuhan-Tuhan yang dibuat. Seperti Yesus. Dia manusia, dia ciptaan, tapi dia 100% Tuhan. Bagaimana caranya kemudian untuk menjelaskan itu? Tidak bisa, akal tidak bisa menyentuh lu. Anda yang membuatnya seperti itu. Yesus yang adanya hanya manusia, dia hanya ciptaan, mengaku datang bukan atas kehendaknya. Anda sendiri menciptakannya, dia adalah Tuhan 100%. Lalu Anda membumbuhkan akal kita memang tidak sanggup untuk menelaah ketuhanan Yesus. Apa ini? Anda yang membuat karikatur, Anda yang nabrak sendiri. Padahal Tuhan adalah entitas tunggal yang absolut. Sementara di ufuk yang berbeda, manusia sebagai ciptaan yang menempati ruang dan menempuh perjalanan relativitas waktu. Ini yang sering saya jelaskan. Maka Tuhan mengadakan kehadirannya kemudian dengan menciptakan dua alam sebagai bertanda kemahahadirannya. Apa itu? Alam semesta ini sebagai alam besar, alam luas, dan manusia, tubuh kita ini sebagai alam kecil. Untuk membuktikan bahwa aku ada loh. Hai kalian yang berakal, aku ada loh. Aku lebih dekat dari urat lehermu loh. Pada saat kamu tidur, aku yang menjaga napasmu. Pada saat kamu tidur, aku yang menjaga rohmu. Pada saat kamu tidur, aku yang mengembalikan rohmu sampai kau hidup kembali. Pada saat engkau tidur, aku yang membuat jantungmu tetap berdenyut. Dan aku yang membantu kemudian, aku yang memperjalankan aliran darahmu di dalam tubuhmu. Bukan nenekmu, bukan bapakmu. Bukan negara yang kau cintai ini. Bukan pasukan PBB, tapi aku. Itu baru rasional. Karena kita ini tak ada daya. Kita ini nggak tahu apa-apa. Makanya Yesus sendiri yang sebagai nabi bahkan dilantik. Apa kata beliau? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Seorang Yesus mengatakan itu. Apatah lagi kita. Seperti itu, Bang. Ya, ya. Ya, mungkin saya tanggapi, Bang, ya. Silakan. Ya, jadi sekali lagi, Bang, bahwa saya katakan ada hal-hal pada Allah kita yang supra atau di luar dari pikiran kita itu yang tidak mampu kita logikakan. Terkait bahwa Allah itu tidak terbatas, betul. Secara hakikat yang wujud aslinya Allah adalah roh itu tidak terbatas. Tetapi kemudian ketika Allah mau membatasi dirinya dengan nusul jadi manusia, saya kira kita juga harus mengakui kemahakuasaan Allah dalam hal ini. Bahwa ketika dia sanggup memakai manusia, dan bukan catatan kitab suci kan mengatakan bukan hanya manusia yang pernah dipakai Allah untuk nusul. Manusia adalah salah satu ciptaan yang pernah tercatat dalam kitab suci, tetapi juga dia pernah memakai yang dia lebih kecil lagi, yaitu api. Nah, dia memakai api itu untuk menyusul bertemu dengan manusia. Sebagaimana kisah Nabi Musa. Ketika dia bertemu dengan Nabi Musa, dia wujud dalam wujud api. Itu kita harus memahami juga bahwa ini adalah kekuasaan Allah ketika dia mampu masuk ke dalam ciptaannya itu untuk nusul. Ya, jadi saya kira sudah fair lah bahwa memang Allah Maha Kuasa. Dia Maha Hadir, tetapi dia juga mampu untuk mewujudkan diri dalam wujud ciptaannya, seperti yang dilakukan Yesus dalam tubuh kemanusiaannya. Jadi saya kira begitu, Bang. Oke, saudaraku, ketika saya nih membuat sekte baru, lalu melantik bom-bom menjadi Tuhan, Anda pasti akan mengatakan gila, Bang Zuma. Kenapa bisa Tuhan datang dalam wujud bom-bom? Saya mengatakan, ya akalmu memang tidak bisa menalar. Suka-suka Tuhan dong. Kamu tidak bisa menganulir kemudian keinginan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan. Dia mau datang menjadi bom-bom kok. 100% manusia, 100% Tuhan. Memang nggak bisa. Secara manusiawi bom-bom adalah manusia. Tapi secara keilahian,
itu yang tidak bisa Anda tangkap. Karena akal manusia, akal Anda tidak akan sampai kepada hakikat tersebut. Karena bom-bom 100% manusia, 100% ilahi Tuhan. 100%-nya tidak bisa Anda nalar. Sama seperti itu yang Anda buat sekarang. Sama. Padahal ketika Anda berbicara, Tuhan datang menyatakan diri, memperlihatkan diri dalam semak duri, dalam awan dan seterusnya. Itu bukan Tuhan. Itu makhluk utusan Tuhan. Makanya kemudian di dalam Al-Quran diterangkan, wa ma kana li basharin ayyukallimahullah illa wahya au miwara hijab au yursila rasulan. Tidak patut bagi manusia bahwa Allah akan berbicara langsung kepadanya. Nggak patut. Kecuali dengan perantaraan wahyu dari belakang tabir dengan mengutus malaikat. Ini yang dialami oleh para malaikat, oleh para nabi seperti Musa. Contoh, coba Anda lihat di dalam kisah para rasul untuk membuktikan kebenaran apa yang saya katakan. Baca nomor 35. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan dirinya kepada Musa dalam semak duri. Lalu nomor 38-nya, Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai, dan nenek moyang nenek moyang mereka kemudian, dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikan kepada kamu. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh para malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Jadi Nabi Musa itu tidak bertemu Tuhan. Nabi Musa bertemu dengan para malaikat, yang mana malaikat ini datang yang mana para malaikat ini datang kepada Nabi Musa, datang kepada Abraham dengan mengaku sebagai Tuhan. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 nomor 34, 35, 36, ketika dia mau dilempari batu karena menyamakan dirinya dengan Tuhan, apa kata Yesus? Bukankah di dalam kitab Taurat kalian tertulis, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Dan keputusan apa yang tertulis dalam hukum Taurat, dalam hukum Tuhan, ketetapan Tuhan tidak bisa dibatalkan. Maka aku datang mengaku sebagai Allah. Aku datang mengaku sebagai Tuhan. Aku datang mengaku sebagai pencipta. Kenapa? Karena aku sedang menyampaikan firman. Yesus mengatakan itu. Yohanes 12:49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Nomor 50-nya. Dan firman Tuhan yang kusampaikan itu adalah hidup yang kekal. Jadi jelas kan bahwa bukan Tuhan yang datang dalam rupa api, dalam rupa semak duri, dalam malaikat, bukan. Tapi Tuhan menyatakan dirinya kepada utusannya melalui perantaraan malaikat, melalui perantaraan mimpi, tabir, melalui wahyu dan seterusnya. Itu 3 unsur yang digunakan oleh Tuhan untuk berbicara kepada para utusannya, termasuk kepada Yesus. Demikian. Ya. Masya Jadi Allah. saya langsung tanggapi ya Bang ya. Silakan. Bukan kita melantik Bang. Ketika kita mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, bukan kita atas asumsi sendiri atau atas pelantikan sendiri sebagai manusia, tetapi itu kesaksian kitab suci yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya akan baca dalilnya. Mungkin Abang bisa buka. Keraskan sedikit suaranya Bang Ciptaan, kecil kali suaranya. Ya, mungkin ya. Mungkin Abang bisa buka Lukas 17 ayat 17. Kita mulai dari ayat 11 sampai Bang Banaspati. Bisa Bang ya, saya bacakan Bang ya. Silakan. Ya. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang berpenyakit kulit yang menajiskan menemaninya. Mereka
berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Salah seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu orang Samaria. Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah?" Ya, mungkin dikunci di sini, Bang. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini? Ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ya, saya jelaskan ayat ini, Bang. Yang pertama, bahwa manusia siapa yang bisa menyembuhkan sekaligus 10 orang kusta hanya dengan menyuruh pergi memperlihatkan dirinya kepada imam-imam, yang kemudian sembuh di tengah jalan dan satu di antara mereka itu kembali dan sujud di kaki Yesus menyembah Yesus. Lalu kemudian Yesus mengatakan kepada dia, "Di manakah yang 9 orang? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah?" Kalau Allah yang disebut Yesus di sini adalah Allah yang seperti Bang Suma tadi katakan, Allah Maha Hadir, kenapa mesti kembali ke depan Yesus sujud untuk menyembah Allah? Tidak akan cukup di tengah jalan mereka memuliakan Allah. Tetapi karena yang dimaksud Allah di sini adalah dirinya sendiri, sehingga dia mengatakan tidak adakah mereka kembali untuk memuliakan Allah. Allah di sini yang disebut adalah dirinya sendiri. Dan satu orang itu sudah mempraktikkan dia sujud di kakinya dan mengucap syukur kepadanya. Jadi ini menunjukkan bahwa ini adalah salah satu dan dari sekian banyak ayat yang kita ambil sebagai kesimpulan bahwa Yesus adalah Allah. Selain Yohanes 1 ayat 1-3 yang kami baca tadi. Dan yang kemudian ketika pernyataan-pernyataan, "Aku datang bukan berdasarkan kehendakku sendiri, aku datang untuk diutus." Sekali lagi saya katakan bahwa itu adalah sikap kesatuan, kesehatian Allah yang saling memuliakan satu sama lain. Dan itu adalah kemanusiaan Yesus yang memuliakan Bapa. Satu tujuannya adalah untuk mengajari manusia bagaimana bersikap, bagaimana memuliakan Allah di dalam kehidupan manusia itu. Jadi ketika Yesus bersikap seperti itu adalah satu contoh yang diberikan atau teladan yang diberikan kepada manusia, dan juga suatu sikap bagaimana membuktikan bahwa di dalam Tritunggalan Allah itu saling memuliakan antara satu dengan yang lain. Ya itu, Bang, terima kasih. Oke, saya ingat 2-3 tahun yang lalu saya balik ya ke kampung ya di Palopo, tepatnya di Desa Poreang. Mungkin keluarga saya lagi dengar ini. Di situ ada orang yang sakit keras, udah keluar masuk rumah sakit, kemudian tidak ditemukan penyakitnya. Saya kebetulan ada pada saat itu, secara iseng-iseng ketika mendengarkan ada yang sakit, saya masuk ke rumah itu. Saya melihat orang ini kemudian kerasukan roh jahat. Alhasil, saya hanya melangkahi. Saya suruh keluarganya tolong baringkan anaknya, dibaringkan ibu ini. Kemudian saya langkahi. Alhamdulillah, seketika itu juga dia siuman, sadar, dan iblis yang bercongol di dalam tubuhnya itu seketika keluar. Sembuh sampai hari ini, karena saya masih berkomunikasi dengan beliau. Sembuh. Lalu dia kemudian menangis, mencium telapak kaki saya. Sampai saya mengatakan, jangan, tidak boleh. Ya Allah, katanya, ya Allah, terima kasih ya Rabb, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Tapi orang waras tidak menganggap saya yang Allah. Orang yang sehat otaknya tidak menganggap Bang Suma seketika itu melihat Bang Suma menyembuhkan orang. Tidak menganggap Suma ini adalah Allah. Karena pasiennya meneriak memanggil Allah. Hanya orang cupu penganut ajaran pagan yang melihat seperti ini menyembah orang yang bisa menyembuhkan orang. Ini terjadi. Saya yang mengalami gitu loh.
Orang ini mencium kaki saya katakan jangan, enggak boleh. Saya bersyukur ya Allah, terima kasih ya Allah, kau telah menyembuhkan aku. Saya kalau orang kerasukan setan, saya menganggap diri saya Tuhan, itu lucu. Yesus sama sekali tidak sesuai dengan sangkaan saudara. Tidak sama seperti sangkaan saudara. Kenapa? Yesus mengatakan dalam kesaksiannya, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, menyembuhkan. Pekerjaan itu yang aku lakukan. Dan pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Itu kesaksian Yesus. Jadi jauhkan pemahaman Anda, dia itu adalah Tuhan. Itu kesaksiannya. Masa Anda tidak percaya kepada kesaksiannya? Semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah, aku adalah utusan Allah. Itu satu. Kemudian kesaksian Yesusnya di dalam Yohanes 4 nomor 34. Makananku, coba, aktivitasku, rutinitasku, tugasku, kesibukanku, habitku adalah melaksanakan apa yang diperintahkan Bapa untuk aku kerjakan. Anda masih ragu juga? Coba Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Apa yang dikatakan kemudian kitab saudara? Ini kitab saudara. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus, manusia dari kota Nazaret. Seorang manusia yang telah ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan menyembuhkan orang buta, orang lumpuh, orang kusta, bahkan orang mati pun dibangkitkan dengan mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Jadi Allah yang melakukan itu, bukan Yesus. Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Sama seperti Bang Suma menyembuhkan orang tadi. Bukan Bang Suma, tapi Allah yang memberikan kesembuhan pada orang tersebut melalui Bang Suma. Hanya perantara. Itu yang perlu mungkin untuk dipahami lebih jauh. Bahwa Yesus itu mustahile adalah Tuhan. Karena dia adalah makhluk manusia, ciptaan Tuhan, yang disucikan sebagai pertanda kepada Bani Israel. Dia mampu membangkitkan orang mati biiznillah, dengan izin Allah. Dia membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Bahkan kemudian air jadi anggur, kusta sembuh, bla 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 bla. Semua itu Allah yang melakukan. Mana dalilnya? Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Kita jangan jauh-jauh dari dalil. Demikian. Ya, langsung Bang ya. Silakan. Ya, saya sangat salut dengan apa yang Bang Suma tadi paparkan, dan saya menghargai kalau iman Bang Suma mengatakan bahwa Yesus hanya utusan. Tetapi sejatinya bahwa kami sudah final dengan iman kami bahwa Yesus adalah Allah. Dia adalah Sang Firman yang nusul jadi manusia, dengan ditandai beberapa ayat yang saya sudah bacakan tadi, dan juga mujizat-mujizat yang dilakukan ngelo mana jais ngelo teman-teman butut ayat begitu penjoleh untuk jais ngelo. Ya, bagaimana ya mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus sendiri ketika berada di tengah-tengah dunia ini, dan bahkan puncak daripada pernyataannya bahwa dia adalah Allah adalah ketika dia bangkit dari antara orang mati. Dan lebih daripada itu Bang Suma, yang perlu untuk kami tegaskan sehingga kami berkesimpulan dengan final bahwa Yesus adalah Allah, bahwa ketika kita mengkaji tujuan dia datang, maka kita akan menemukan betapa pentingnya Allah harus datang nusul jadi manusia. Ya. Tapi ini kita akan, kalau kita setuju, kita bahas di dalam bagian-bagian tujuan daripada kenapa Yesus datang.
Ya, mungkin kita akan melangkah, tetapi kita topik sekarang Yesus adalah Allah. Ya, itu pernyataan saya, Bang. Oke, baik. Jadi kalau sudah final, saya kasihan, saya khawatir sama saudara. Khawatir saya. Pertama, dalil di dalam kitab saudara sendiri yang mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menerangkan, menjelaskan, mentafsirkan tentang Allah itu kayak apa. Nah, Yesus menjelaskan Bapa itu kayak mana? Adakah Yesus menyentuh kalau Bapa itu adalah dirinya sendiri? Tak ada. Sementara yang berhak menjelaskan tentang Allah adalah Yesus. Menurut siapa? Menurut Yohanes 1:18. Yang punya wewenang, yang punya kapasitas, yang punya kemudian kredibel untuk menjelaskan siapa Allah dan siapa Yesus adalah Yesus itu sendiri. Siapa aku ini? Aku adalah Mesias. Siapa aku ini? Aku adalah Nabi. Aku adalah utusan Tuhan. Itu pengakuan Yesus. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 14:31. Dunia harus tahu. Anda harus tahu. Saya harus tahu. Mereka harus tahu. Kita harus tahu. Semuanya harus tahu. Bahwa aku Yesus selalu mengasihi Bapa. Dan aku senantiasa melakukan segala perintah yang diperintahkan oleh Bapa kepadaku. Berarti aku ini siapa? Aku ini adalah hamba Tuhan yang senantiasa taat patuh untuk menjalankan segala perintah dan ketetapan Tuhanku kepadaku. Yesus seorang Muslim. Dunia harus tahu, kata dia. Berarti Anda harus tahu. Di mana Yesus mengatakan dunia harus tahu aku adalah Tuhan? Tak ada. Yesus mengatakan dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa, bahwa aku senantiasa melakukan apa yang diperintahkan Bapa kepadaku. Berarti aku bukan Tuhan. Aku pesuruh. Aku office boy. Apa yang diperintahkan atasan itu yang aku lakukan. Mana mungkin aku Tuhan sekaligus aku adalah suruhan? Itu mustahil. Nah, endingnya di sini. Ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, maka terjawab sudah, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia? Anda baca di dalam 2 Yohanes 1:7. Saya kasih clue-nya, Bung. Saya kasih clue-nya. Bilangan 23:19. Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Hosea 11:9. Tuhan pencipta alam semesta, bukan manusia. Yesaya 43:10. Tuhan tidak pernah dibentuk menjadi manusia. Yesaya 45:5, 6. Yesaya 46:5. Tidak ada Tuhan selain aku. Tidak ada Tuhan yang ada di luar aku. Tidak ada Tuhan daripada yang ada di sampingku, di depanku, di kiriku, di kananku. Akulah Tuhan. Tak ada yang lain. Lalu kemudian, yang Tuhan yang telah mengikrarkan diri, menyatakan diri, mengangkat saksi bahwa tidak ada Tuhan yang dibentuk manusia. Tidak ada. Yesaya 43:10. Tidak ada Tuhan yang dibentuk menjadi manusia. Engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku. Dan tidak ada Tuhan yang dibentuk menjadi daging setelahku. Itu kata dalam Bibelnya orang Yahudi. Perjanjian Lama. Kemudian 2 Yohanes 1:7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Itulah penyesat, pembohong, penipu, dan itulah antikristus alias Dajjal. Jadi kalau Anda mengatakan endingnya kami adalah Yesus itu Tuhan, terima kasih. Berarti Anda memang betul-betul adalah antikristus, adalah Dajjal, Anda adalah penyesat. Hari ini Anda mengatakan Yesus itu manusia karena dia 100% manusia. Begitu hari Minggu ke gereja ternyata itu bullshit. Anda justru mempertuhankan dia. Berarti mulut Anda mengatakan dia 100% manusia. Tapi iman Anda, kepercayaan Anda, keyakinan Anda, dan praktek rutinitas agama Anda, Yesus itu adalah Tuhan. Berarti Anda pembohong. Lain di mulut, lain di praktek. Penipu, pendusta, penyesat itu lain di mulutnya, lain di teori, lain di praktek. Anda mengatakan Yesus 100% manusia, tapi prakteknya Yesus adalah 100% Tuhan. Berarti Anda adalah planos, Anda adalah penyesat.
Silakan, tak ada hak saya untuk melarang itu. Itu adalah hak Anda untuk menerima bahwa Anda adalah antikristus, Anda adalah penyesat itu sendiri. Demikian. Saya jawab ya. Silakan. Saya jawab. Baik Bang. Jadi saya tidak akan mempersalahkan Bang Suma kalau menjustis kami adalah penyesat atau antikris. Tetapi sekali lagi bahwa fakta-fakta baik secara nyata maupun secara kesaksian kitab suci yang membuat kami selalu final bahwa Yesus itu adalah Allah. Dan memang secara perkataan sendiri dengan eksplisit atau tertulis, Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan bahwa aku adalah Mesias. Tetapi bukan berarti bahwa dia tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah Allah. Saya kira saya sudah sebutkan tadi satu ayat di dalam Lukas 17 ayat 19 khususnya. Di situ Yesus menyebut dirinya Allah secara langsung. Ya walaupun dia tidak mengatakan bahwa aku Allah secara eksplisit seperti itu, tapi dia mengatakan tidak adakah yang kembali menyembah Allah, dan ya Allah yang dikatakan di situ adalah dirinya sendiri. Nah, memang tidak ada secara kesaksian pribadi, tetapi kesaksian orang lain yang dalam hal ini salah satu yang berkesaksian bahwa Yesus itu adalah Allah, yaitu malaikat. Ketika malaikat menemui Bunda Maria untuk yang mau dipakai sebagai kendaraannya untuk datang ke dalam dunia, mengatakan kepadanya bahwa engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau harus menamai dia Yesus. Di sini dia akan mengatakan bahwa Immanuel, engkau harus menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Artinya Allah beserta kita berarti Allah itu hadir di tengah-tengah manusia. Ya, itu yang pertama. Hal kesaksian yang berikut, kenapa kami katakan bahwa kami final mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah? Bahwa ketika dalam keimanan kami ini sekarang, dalam keimanan yang sekarang ini kami mengimani bahwa Yesus adalah Allah, dan kami berdoa apakah terhadap orang sakit atau terhadap orang yang mengalami pergumulan, mereka mengalami kepulihan, mereka bisa sembuh. Ketika satu iman itu salah, seperti yang Bang Suma katakan tadi, sesat, tentu Allah Maha Kuasa untuk melarang kita terbuai di dalam kesesatan. Contoh ketika kami mengimani bahwa Yesus itu adalah Allah, lalu kami mendoakan orang sakit, kami mendoakan orang lumpuh, kami mau mendoakan orang bergumul, tentu Allah tidak akan mengizinkan kesembuhan bagi orang itu, supaya kami jangan hidup dalam kesesatan. Kita percaya bahwa Allah adalah Maha Kasih. Dia akan menuntut umatnya ketika dia berada dalam suatu jalur yang salah. Tetapi sampai hari ini Bang Suma, kesaksian mengatakan bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa, ketika berdoa kepada orang sakit, kepada orang lumpuh atau kepada orang yang bergumul, mereka bisa lepas. Itu menunjukkan bahwa sejatinya Yesus adalah Allah. Ya, itu kesimpulannya, Bang. Oke, saya akan membuktikan poin-poin bahwa pengakuan Anda mengatakan diri Anda itu adalah antikris, itu akan saya buktikan. Anda mengatakan dia Tuhan, kan? Sementara antikris itu, antikristus itu adalah yang noise. Ya kalau tidak ini, kalau bukan Kristen diturunkan aja. Di dalam Matius 7, kalau Anda bangga Anda bisa menyembuhkan, Anda bangga bisa mengusir setan, kebetulan saja antikristus itu mampu melakukan hal itu menurut Yesus. Di mana Yesus mengatakan itu? Di dalam Matius 7. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, kurios, kurios, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Nih termasuk Anda nih. Bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Ini kena kepada Anda ini. Anda mengusir setan, Anda bermukjizat, bahkan meramal pun Anda bisa. Apakah kata Yesus? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, kepada Anda ya maksudnya, dan berkata kepada Kristen, aku tidak mengenal kamu, kamu sekalian adalah pembuat kejahatan, enyahlah daripadaku, kamu sekalian adalah pembuat kejahatan.
Silakan Anda bangga menyembuhkan orang lumpuh. Bahkan kalau Anda mampu menghidupkan orang mati pun silakan aja. Tapi hati-hati, tunggu. Anda akan diusir oleh Yesus. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripada aku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ini kalau bukan Anda yang diusir Yesus, lalu siapa lagi? Kan tadi saya katakan Anda antikristus, penyesat. Tapi di dalam kepenyesatan Anda menyembah kepada esensi makhluk halus yang mengantarkan Anda bisa bermujizat dengan menggunakan nama Yesus. Lalu kemudian Yesusnya di hari kemudian, di hari nanti, pada waktu itulah aku akan berterus terang, Anda diusir. Kecuali Anda ingin menunjukkan kepada saya bahwa ada orang selain Kristen yang memanggil Yesus Tuhan, ada orang di luar Kristen yang bernubuat, mengusir setan dan bermujizat selain daripada Kristen. Coba Anda tunjukkan siapa orangnya. Ayat berapa Silakan. tadi, Bang? Ayat berapa? Matius 7, nomor 21 sampai 23. Matius 7. Lanjut dulu, Bang. Nanti saya cari dulu. Saya baca dulu. Iya. Jadi memang angkatan jahat menurut Yesus itu, ketika Yesus berkata dalam Matius 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Penyesat ini kemudian memakai namaku. Bahkan kalau Anda jeli melihat di dalam Matius 24, nomor 23, 24, 25, 26, penyesat-penyesat itu mampu bermujizat. Mesias palsu, artinya Yesus palsu. Dan nabi-nabi palsu, artinya pengajar-pengajar palsu. Pemimpi-pemimpi palsu akan melakukan banyak mujizat-mujizat. Sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang, bahkan menyesatkan orang pilihan juga. Orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, jangan kamu percaya. Silakan Anda bangga, membuktikan Anda memiliki Tuhan. Anda membuktikan. Ingat Bung, orang-orang yang bikin santet pun bisa ngobatin, orang-orang dukun pun bisa mengobatin. Tapi apakah mereka betul? Betul menurut hitungan mereka. Betul juga menurut hitungan saudara. Tapi janganlah saya yang mengatakan itu, cukuplah Yesus. Enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengenal kalian. Silakan. Ya, saya tidak menemukan tadi dalilnya, Bang. Tapi saya akan menanggapi itu. Matius 7, nomor 21 sampai nomor 23. Silakan, saya tunggu. 21 sampai 23 ya. Iya. Bukan setiap orang yang berseru. Ya, saya mau baca dari ayat 18 dulu ya. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak akan datang berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itu, itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripada hadapanku, hai kamu yang melanggar perintah Allah. Ya, saya akan tanggapi ini, Bang. Yang pertama, bahwa ketika yang dimaksud ini adalah hanya sekedar penyembuhan, keseluruhan penyembuhan yang dilakukan oleh orang-orang percaya kepadanya, itu kita keliru, Bang. Karena yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang hanya mengejar mujizat kesembuhan saja. Jadi mereka percaya kepada Yesus karena mau sembuh, mau mendapat mujizat, mau mampu melakukan mujizat. Nah itu Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku tidak akan mengakui engkau di hadapan Bapakku nanti. Ya, artinya ini adalah kaitannya dengan bagaimana pengikut dia itu tulus dalam iman kepadanya, bukan karena mengejar kekayaan, bukan karena mengejar mujizat atau
ketika dia sakit bukan karena hanya sekedar sembuh sehingga dia mau beriman kepada Yesus, tapi dia maunya dia beriman kepada Yesus karena dia betul-betul iman bahwa dia adalah Allah, dia mengasihi dia, manusia si Yesus. Jadi yang dimaksud di sini apa yang dikatakan tadi, berseru ke Tuhan, bukan orang yang berseru kepada Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yang dimaksud adalah hanya berseru karena motivasi yang kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk tujuan memuliakan Allah, bukan tujuannya berseru kepadanya karena memuliakan Allah, tetapi mau mencari keuntungan atas dirinya sendiri. Nah, itu yang pertama. Sekaitan dengan yang Bang Suma tadi pernah jelaskan bahwa dia datang dengan tidak mengakui keunggulannya sebagai Allah. Ya, saya kira mari kita melihat peristiwa yang terjadi di sekitar kita, Bang. Ketika seorang ayah menyuruh seorang anaknya ke suatu perusahaan yang dimiliki oleh suatu keluarga itu. Lalu si anak itu ketika berbicara kepada karyawan-karyawan yang ada di perusahaan ini, dia mengatakan, aku datang mewakili bapakku dan segala kehendaknya aku dilimpahkan kepada aku. Ini menunjukkan bahwa anak itu bukan bagian dari keluarga yang bapak yang mengutusnya itu. Ya, sama juga dengan Yesus, bahwa ketika dia datang mengatakan bukan atas kuasaku sendiri, bukan atas kemampuanku, tetapi kehendak Bapakku, itu bukan berarti bahwa Yesus bukan Allah itu sendiri. Ya, bukan dari keluarga kerajaan Allah. Tetapi dia adalah Allah itu sendiri, ialah firman yang menyusul menjadi manusia, datang untuk ya ada tujuan. Makanya saya katakan ini akan lebih jelas lagi ketika kita mau melangkah masuk, mengapa Allah harus nusul jadi manusia. Karena ada beberapa alasan yang sangat-sangat urgent bagi manusia itu sendiri, bukan bagi Allah tapi bagi manusia, sehingga Allah itu harus datang. Lalu apakah Allah sebaik itu? Ya memang itulah kenapa dikatakan Allah Maha Kasih. Ya mahanya itu karena manusia yang hanya ciptaan, dia rela datang mengambil wujudnya untuk menyatakan kasihnya itu. Makanya kalau apalagi yang di atas kasih, kalau seorang presiden mau menjadi mau bergaul dengan orang-orang yang ada di pemukiman kumuh, itu masih biasa-biasa, Bang, karena sesama manusia. Tetapi kalau sang pencipta yang nusul bergaul dengan manusia, itu baru namanya Maha Kasih. Ya, saya kira itu, Bang. Oke. Ya, sekali lagi saya katakan Anda membuat karikatur itu sendiri. Jadi semuanya tidak rasional kemudian. Tadi Anda mengakal-akali tentang Matius 7, tapi tidak apa-apa. Itu hak Anda untuk berbicara. Tapi tolong setelah ini Anda renungkan baik-baik. Anda pelajari baik-baik Bible itu. Dan Anda renungkan baik-baik. Apakah Tuhan... Tunggu, Bang. Kita TikTok aja dulu. Saya jelaskan dulu, Bang. Kenapa saya katakan mengacu pada niat orang itu dalam menyebut Tuhan, karena di ayat sebelumnya, makanya saya baca ayat sebelumnya itu mengatakan buah yang baik akan menghasilkan buah yang pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Artinya niat yang baik di dalam diri orang itu dalam menyebut Yesus yang menjadi dasar orang itu diterima. Ya, oh enggak, salah. Di situ diterangkan Anda sendiri telah membacanya. Dari buahnya engkau mengenal mereka. Dari ajarannya. Bukan setiap orang yang memanggil aku kurios akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini poinnya nih. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Itu poinnya. Sekarang Anda menyembah Yesus atas kehendak siapa? Jujur. Kali ini saya minta Anda jujur. Anda menyembah Yesus atas kehendak siapa? Kehendak Bapa. Tunjukkan dalilnya. Ya, nanti saya cari dalilnya. Ya, silakan saya akan cari dalil. Anda melakukan satu prosesi keagamaan menyembah Yesus tanpa tahu perintahnya. Di usia saudara yang sekarang ini menerima ajaran nyembah Yesus selama 2000 tahun nyembah Yesus, Kristen itu tak ada perintah rupanya. Sampai-sampai dalil yang lain Anda hafal, tapi dalil yang sangat fundamental, pendasi daripada keselamatan Anda nggak ada. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Mana kehendak Bapak agar manusia menyembah kepada Yesus? Harus ada dong.
sebagaimana Bapa mengatakan kehendaknya. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Aku adalah ilah yang pencemburu. Hanya kepadaku sajalah engkau berbakti, dan seterusnya. Bunuhlah orang ketika ada orang yang mengajak engkau menyembah kepada ilah lain. Bunuh sekampung. Tanganmu sendirilah yang harus melontari kepalanya dengan batu sampai mati. Kalau ada yang mengajak engkau menyembah kepada ilah lain selain daripada aku. Nah sekarang Kristen muncul di mana orang Yahudi tidak pernah ada dalam bayangan mimpi mereka sekalipun menyembah anak yang mereka katakan anak hasil zina. Menyembah anak yang lahir tanpa ayah. Tak ada dalam pikiran mereka. Karena orang Yahudi, Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. Yeremia 10 nomor 6. Tuhan tidak serupa dengan manusia. Bilangan 23 nomor 19. Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus manusia dan anak manusia. Sementara yang diusir ini dari buahnya kita bisa melihat. Yaitu siapa? Mereka yang memanggil Yesus Tuhan. Bermujizat, mengusir setan. Lalu kemudian bernubuat pakai nama Yesus. Tetapi amalan-amalan prosesi agamanya tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Satu, tak ada kehendak Bapa sembahlah Yesus. Tak ada kehendak Bapa ibadahlah hari Minggu. Tak ada kehendak Bapa Natalan. Tak ada kehendak Bapa memperingati kelahiran Yesus, memperingati kenaikan Yesus. Tak ada kehendak Bapa makan babi. Tak ada kehendak Bapa membatalkan hukum-hukum Torah. Tak ada kehendak Bapa merasulkan Paulus. Tak ada kehendak Bapa menjadikan perjanjian baru sebagai pengganti perjanjian lama. Tak ada. Jadi bukan kehendak Bapa yang menjadikan Anda mempertuhankan Yesus. Maka kembali kepada saudara, siap-siap untuk diusir. Saya hanya memperingatkan. Kami umat Islam hanya datang membawa peringatan saja. Yang mau mengikuti silakan, yang tidak mau mengikuti silakan. Toh iman kami tidak akan rusak, karena kami percaya Yesus yang kami imani sebagai Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi suci yang datang ke tengah-tengah Bani Israel untuk mengajak Bani Israel kembali kepada jalan Tuhan yang betul. Demikian. Ya, baik, Bang. Saya akan menjawab ya, Bang. Silakan. Ya. Kalau di ayat tadi mengatakan yaitu melakukan kehendak Bapa ya. Suaranya Bang, dikit suaranya Bang. Kecil. Ya, kalau dalam Matius 7 tadi, di situ Tuhan Yesus mengatakan yaitu mereka yang melakukan kehendak Bapa. Ya. Artinya melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa ya, Bang. Iya. Boleh memanggil Yesus, boleh memanggil Yesus Tuhan, kurios, boleh. Boleh bermujizat pakai namanya, boleh. Bernubuah, boleh. Karena murid-muridnya juga melakukan hal yang sama. Tapi harus berlandaskan kepada kehendak Bapa. Ya, dan apa kehendak Bapa itu yang sesungguhnya? Ya, itu Bang Suma pertanyakan tadi ya, Bang. Ya. Jadi, apakah kehendak Bapa? Perjanjian Sedangkan Lama. buka Yohanes 6 ayat 40. Oke, Yohanes 6 percaya. ayat 40. Silakan. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak, dalam hal ini Yesus, dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ya. Saya kira itu kehendak Bapa. Jadi satu saja kehendak Bapa. Karena kenapa begini, Bang? Kenapa ketika kita percaya Yesus? Karena seluruh hukum Taurat itu sudah dilaksanakan di dalam dirinya. Ketika kita percaya, kenapa kehendak Bapa itu percaya kepada anak, yang dalam hal ini adalah Yesus itu sendiri? Karena ketika kita percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan yang menentukan keselamatan, maka itu kita telah melaksanakan seluruh hukum Taurat. Sebab hukum Taurat itu diberikan kepada bangsa Israel, itu hanya untuk menguji ketaatan saja. Jadi benda-benda, binatang, dan beberapa hal yang dipakai di dalam hukum Taurat itu tidak menentukan posisi di hadapan Allah. Dan itu ketika kita imani bahwa itu yang menentukan, maka itu adalah berhalal di hadapannya, Bang. Itulah sebabnya sehingga Allah harus nasul jadi manusia, supaya manusia, ya kita sekarang masuk ini dalam tujuan Allah harus datang ya. Supaya ketika manusia melihat Allah yang nyata, dapat mengarahkan pengandalannya dan penyembahannya kepada arah yang benar. Jadi bukan lagi pikirannya kepada benda-benda seperti binatang yang dipersembahkan untuk menghapus dosa dalam sepanjang perjanjian lama yang membahas tentang hukum Taurat. Karena itu ketika Allah menurunkan hukum itu, manusia melakukan bukan karena ketaatan kepada perintah Allah,
Tetapi manusia melakukan pikirannya mengacu pada benda-benda yang dipakai, dan itu sangat menghina Allah karena menganggap bahwa ya binatang itu memiliki posisi menentukan posisi manusia di hadapan Allah, yang sejatinya harusnya Allah yang Maha Kuasa yang menentukan posisi manusia di hadapannya. Ya, mungkin selalu saya pakai peristiwa alam sekitar ketika kita mau masuk di dalam kantor bupati, Bang, atau kantor presiden. Apakah seorang bisa masuk kalau presiden mengatakan tidak boleh masuk? Bagaimanapun dia, sebaik apapun, kalau presiden mengatakan tidak boleh masuk, tidak boleh masuk. Ini harus kedaulatannya presiden itu. Kerjaan Allah pun seperti itu. Nah, ini yang diinginkan oleh Allah, sehingga ketika Yesus datang nusul manusia dan manusia mengandalkan bahwa Yesus yang menentukan keselamatan itu, berarti dia mempercayai bahwa Allah sendirilah yang menentukan keselamatan itu, bukan dirinya, bukan benda-benda atau apapun. Begitu juga dalam hal kekudusan dan kelayakan dia di hadapannya, harus otoritas Allah, harus kedaulatan Allah dan tanpa intervensi. Karena apa yang dimiliki manusia, apa yang mampu dilakukan oleh manusia, apa yang ada pada manusia itu adalah ciptanya, dan itu tidak memiliki peranan apa-apa. Apakah Allah tidak sanggup dengan kedaulatannya mengatakan engkau selamat? Haruskah mesti ada intervensi manusia? Inilah yang diinginkan Allah, sehingga dia harus nyusul. Karena salah satu kesulitan manusia, Bang, semua adalah sulit percaya pada sesuatu yang tidak dilihat. Allah adalah roh yang tidak dapat dilihat. Nah, manusia cenderung mengandalkan benda-benda di sekitar, mengandalkan hal-hal yang ada di sekitarnya, termasuk dirinya sendiri, karena tidak melihat Allah secara langsung. Nah, ketika Yesus datang secara langsung dan manusia menyembah kepada dia dan mengerahkan andalannya sepenuhnya kepada dia dalam segala hal, bahwa dia yang menentukan, dialah penentu, itu berarti bahwa dia percaya Allah yang sesungguhnya. Itulah sebabnya, itu salah satu alasan. Tapi masih ada lagi alasan-alasan lain ketika kita mau masuk dalam tujuan kenapa harus Allah nusul. Ya, coba Anda tunjukkan datanya di mana Theos. Coba di mana Theos nuzul menjadi manusia itu di mana, Bang? Ya, Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, Bang. Itu perkataan siapa? Ya, itu kesaksian orang. Ya, sekira begini, Bang. Kalau saya mengatakan saya adalah seorang raja, apakah Bang semua akan percaya? Saya minta siapa yang mengatakan itu, nggak usah pakai khotbah gereja. Ya. Saya jelaskan dulu ya. Anda kan cuma ngomong kosong dari tadi. Saya jelaskan dulu. Sabar. Anda menjawab, tapi saya tidak mau dibodoh-bodohi dengan jawaban anak TK seperti Anda. Jadi gini, Bung. Silakan. Sebab aku turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak siapa? Kehendak siapa? Kehendak Dia yang mengutus aku. Orang waras ini udah tahu ini. Tapi Anda tetap kekeh mempertahankan iman Anda, nggak apa-apa. Lantas Anda kemudian membaca nomor 40, sebab inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya semua yang diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak. Sekarang orang Kristen mana yang melihat Yesus? Anda harus belajar lebih dalam lagi. Tanggalkan doktrin dulu, supaya Anda itu tidak melempem dalam iman kepercayaan saudara. Yesus dalam Yohanes 6 itu, kalau Anda baca, itu Yesus sedang berbicara dengan orang-orang Yahudi. Jadi Yesus ketika mengatakan barang siapa yang melihat aku, itu Yesus sedang berbicara kepada orang yang sesaman dengan dirinya, bukan dengan orang Kristen. Maksudnya, siapa yang bertemu, siapa yang sesama dengan aku sekarang, bertemu langsung dengan aku sekarang, dan percaya kemudian dengan apa yang kukatakan, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Yesus berbicara kepada orang yang ada di depannya. Barang siapa yang melihat anak, melihat aku, dan yang percaya kepada aku, peroleh hidup yang kekal. Bukan berarti Kristen. Ini Yesus sedang berbicara kepada orang Yahudi. Makanya Yesus selalu mengatakan, masih ada juga dombaku di luar kandang, di luar aule, di luar daripada Yerusalem tempat mengajarku sekarang ini. Siapa mereka? Keturunan Yakub. Jadi ketika
Ketika Anda mengatakan, baca di dalam Yohanes 6, kehendak Bapa, nomor 41. Ayo, nomor 40, mari kita baca. Inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat aku. Kristen di mana melihat Yesus? Kalian tidak masuk. Kalian tidak masuk dalam kategori ini. Kristen tidak masuk dalam kategori ini. Kalau pakai akal. Kalau akal-akalan, ya sah saja. Bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Bapa, Tuhan yang telah mengutus aku. Jadi Yesus itu pesuruh, bukan Tuhan. Aku datang bukan atas kehendakku, aku datang atas kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya setiap dari semua orang yang diberikan kepadaku, jangan ada yang hilang. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat aku. Kan di sana tempat Yesus mengajar, ada dua kelompok. Yang pertama, orang yang menolak Yesus, melihat Yesus. Yang kedua, orang yang melihat Yesus, tapi menolak. Kita, Anda dan saya tidak termasuk. Jadi yang melihat Yesus pada masa itu ada dua kelompok. Kelompok pertama menerima Yesus, kelompok yang kedua tidak menerima Yesus, tapi melihat. Makanya Yesus mengatakan, siapa yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi kita nggak masuk dalam kelompok ini karena kita tidak melihat Yesus. Kalaupun hari ini Anda mengaku saya pernah melihat, itu Yesus palsu. Jadi yang dimaksud di sini adalah sesamaan Dia. Makanya Dia mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel yang melihat aku. Makanya Dia pesan bagi Bani Israel yang tidak melihat Dia. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, Matius 10 nomor 5 nomor 6. Pergilah, jangan kau ke bangsa lain. Jangan ke bangsa lain. Jangan ke bangsa Indonesia. Jangan ke bangsa yang lain. Tetapi pergilah kepada bangsa muridku, yaitu umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Anda sekarang mengusung kemudian iman Anda. Oke-oke saja, tak apa-apa. Tapi bagi saya itu hanya lelucon. Karena tadi Anda sudah mengiyakan siapa yang menerima Yesus sebagai Tuhan tidak menerimanya sebagai manusia, maka dia adalah antikristus. Nah, lalu kemudian alasan-alasan Anda, tujuan Tuhan datang ke bumi untuk menjadi manusia adalah kasih. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Sama sekali tidak masuk akal. Karena bertentangan dengan ajaran Yesus. Yang Anda usung adalah ajaran Kristen, ajaran gereja. Sementara Yesus tidak mengajarkan seperti itu. Kata Yesus, hidup kekal itu, Yohanes 17 nomor 3, adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Tidak boleh dua. Dan mengenal Yesus sebagai utusan. Jadi untuk memperoleh hidup yang kekal, Yesus harus dikenal sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Kalau Anda mengatakan sebagai Tuhan, tunjukkan dalil. Kalau saya mengatakan sebagai utusan, maka saya tunjukkan dalil. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal adalah mengenal Yesus sebagai utusan. Tolong tunjukkan dalil kepada saya. Hidup kekal adalah mengenal Yesus sebagai Tuhan. Di mana dalilnya? Ya, saya tangkap ya Bang. Silakan. Ya, jadi sekali lagi bahwa saya tidak akan. Ada yang noise ya? Lagi dicas ya Bang? Oh iya, sorry. Ya karena mau lobet ini Bang. Saya kasih cepat. Noise bang ciptaan Yesus noise kayaknya. Iya. Masih noise ya? Enggak lagi. Masih noise. Oke. Udah. Jadi begini Bang. Kristen itu ada setelah Yesus terangkat ke surga. Karena Kristen itu dibentuk oleh murid untuk menggabungkan diri dalam komunitas yang percaya kepada Yesus. Tetapi perlu kita ketahui bahwa Yesus datang bukan untuk orang Kristen saja. Karena orang Kristen belum tentu pengikut Yesus. Tapi pengikut Yesus sudah pasti Kristen. Ini yang perlu kita pahami Bang. Jadi memang betul saya setuju. Ketika Bang Suma mengatakan bahwa tidak semua orang Kristen, memang betul. Tetapi orang yang percaya kepada Yesus otomatis sudah disebut Kristen. Ya walaupun dia agama lain, dia menganut agama lain, tapi tetap dia akan disebut Kristen karena Kristen itu adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan penentu keselamatan. Itu yang pertama. Tetapi kalau yang kedua ketika kita belajar daripada sejarah Nabi Abraham,
ada dua anaknya, yaitu Ismail dan Ishak. Dan kita ini kan di luar Israel, keturunan Ismail, Bang. Saya, Bang Suma, adalah keturunan Ismail secara darah daging, Bang. Ya. Dan salah satu janji yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim adalah menerima upah yang besar, yaitu keselamatan dari Allah. Dan inilah Yesus. Dan kedua anak ini berhak menerima kedua janji itu. Kalau kita mau pakai bukti-bukti, Bang, ketika nenek moyang kita Ismail itu disunat, itu adalah tanda bahwa dia juga menerima perjanjian itu. Dan ketika nenek moyang kita itu diusir dari rumah Abraham, malaikat Tuhan datang menemui di padang Paran, menyuruhnya kembali untuk tetap di rumah Abraham. Kenapa? Karena ada ayat yang mengatakan satu orang bertobat di dalam rumah, semua orang diselamatkan. Sehingga ketika nenek leluhur kita Ismail harus kembali ke rumah Abraham, itu supaya menerima juga anugerah keselamatan itu. Dan itulah Yesus datang. Dan Yesus datang bukan untuk satu golongan saja. Israel, izin dulu Bang Ciptaan. Bang Ciptaan izin dulu. Siapa yang menerima Yesus? Bang Ciptaan, Bang Ciptaan bentar dulu. Bang Ciptaan, Bang Ciptaan bentar dulu. Silakan. Gurunda izin doubling. Saya Iya, antum doubling Gurunda. Silakan Ciptaan, silakan. Ya. Jadi siapa yang percaya Yesus itu disebut bangsa Israel yang baru, artinya orang pilihan yang baru. Israel yang sekarang banyak orang yang tidak menerima Yesus. Dan itu Israel secara negara, tapi Israel secara rohani yang adalah bangsa pilihan Allah yang rohani adalah orang yang betul-betul menerima Yesus sebagai Tuhan dan yang menentukan keselamatan. Itu Israel yang baru, itu yang disebut di dalam ayat yang Bang Suma katakan tadi. Jadi Yesus itu datang bukan untuk satu golongan seperti orang Kristen saja, atau orang Israel saja yang dalam bangsa, dalam negara, tetapi Yesus datang untuk semua umat manusia. Dan ayat dalilnya. Kalau Bang Suma mau cari dalil, cuman sayang sekali Bang, saya minta maaf ini, baterai saya lowbat, jadi kalau bisa saya sambil cas, tapi jaringan agak-agak sulit kalau masuk ke dalam rumah sedikit. Ya begitu Bang. Oke, saya luruskan dulu ya. Pernyataan saudara, Yesus datang bukan untuk Kristen saja. Ini pengakuan orang mimpi di siang bolong. Yesus itu tidak pernah datang untuk orang Kristen. Yesus datang untuk orang Yahudi. Kristen itu kelompok baru di Turki, di Antioquia. Pengikut Paulus. Pengikut Paulus setelah setahun bersama-sama baru disebut Kristen. Kristen itu kelompok asing. Dia pengikut Paulus. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus adalah tokoh dari sekte Kristen. Itu yang Anda harus pahami. Ya, jadi jangan Anda mengatakan Yesus datang bukan untuk orang Kristen saja. Hah? Yesus tidak pernah datang untuk orang Kristen. Yesus datang untuk Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Aku datang hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Kalau Anda mengatakan diri Anda adalah Israel baru, itu bullshit. Itu pepesan kosong, tak ada data. Yang benar adalah Yesaya 52 nomor 52 nomor 1, orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke dalam kota Yerusalem, tidak boleh. Bagaimana Anda mau datang ke Yesus? Bagaimana Yesus mau datang ke Anda? Paulus sendiri mengaku di dalam Galatia 2 nomor 8, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Yesus mengaku diutus kepada orang-orang yang bersunat. Berbeda. Yesus diutus kepada orang yang bersunat. Paulus mengaku aku diutus kepada orang yang tidak bersunat. Berarti Anda pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Yesus tidak pernah menyebut Kristen. Yesus tidak pernah menyebut agama Anda. Dan Yesus tidak ada sama sekali pengikutnya makan babi, ibadah minggu, nyembah, menuhankan dirinya, menggantikan Elohim. Tak ada. Nah, kemudian terkait dengan keturunan Abraham. Abraham memiliki dua anak. Yang pertama Nabi Ismail. Nabi Ismail keturunannya mengajarkan dan mengamalkan amalan-amalan dari Tuhan, dan pengikutnya kemudian keturunannya disebut Islam. Sedangkan Ishak keturunannya disebut Yahudi. Nah, Kristen
Dari mana? Dari Ishak kagak, dari Ismail kagak. Kristen ini adalah kelompok baru yang berasal dari barat, berasal dari Roma. Kekaisaran Romawi, kerajaan Romawi yang berkuasa pada saat itu, itulah yang mendirikan agama Kristen, menyembah Yesus. Tidak ada agama dari nabi-nabi yang datang ke atas muka bumi ini mengajarkan menyembah manusia, nggak ada. Nggak ada. Tidak ada juga yang mengajarkan makan babi. Dari Ishak, dari Ismail, haram makan babi. Sementara Anda, agama Anda, makan babi. Anda bukan dari kelompok kami. Yesaya 66. Yesaya 66. Anda baca nomor 5. Nomor 15, 17. 16, 17. Tuhan akan datang dengan nyala apinya. Menghardi dengan marahnya. Dia akan membunuh orang banyak. Yaitu mereka yang mengikuti orang yang makan babi dan makan tikus serta makanan-makanan yang menjijikkan. Di data nomor 23-nya, Tuhan mengatakan, Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan. Seluruh manusia akan datang kepadaku, sujud beribadah menyembah kepadaku. Jadi dua di situ dinubuatkan, Islam dan Kristen. Kristennya dibakar dengan api, Islamnya datang sujud menyembah kepada Tuhan. Kalian tidak sujud, berarti yang sujud kami. Kalian makan babi, berarti yang dibakar kalian. Itu nubuat. Jadi kita tidak bisa kemudian berbicara kalau tanpa dalil. Percuma kita ngomong panjang lebar kalau cuma berasumsi. Kita harus ada dalil yang mendukung. Jadi Islam berasal dari keturunan Nabi Ismail, Yahudi berasal dari keturunan Isa, Kristen ini berasal dari keturunan siapa? Jadi saudara, Yesus itu dikatakan di dalam Ibrani 5 nomor 7, dia adalah seorang yang soleh. Dia seorang soleh, bukan seorang Kristiani. Ya, jadi kalian itu beda. Kelompok Kristen itu berbeda. Kristen itu buatan Paulus. Yesus itu orang soleh. Kalian bukan orang soleh. Ibrani 5 nomor 7. Dalam kemanusiaannya Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang mampu menyelamatkannya dari maut. Dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Yesus soleh. Kalian kufur, beda. Kalian Kristen. Yesus soleh. Kami soleh. Nah, berarti keturunan Isa dan keturunan Ismail itu sama-sama menyembah kepada hakikat yang satu. Sedangkan kalian menyembah kepada manusia, cucunya Daud, ponaannya Maria yang Anda sembah, ponaannya Elizabeth, sepupu sekalinya Yahya yang Anda sembah, Yohanes, ya, saudara-saudaranya Yakobus, Yudas yang Anda sembah. Ah, itu yang bahaya. Cucunya Daud yang Anda sembah, anaknya Maria, anak manusia yang Anda sembah. Sedangkan kami Bani Ismail, Bani Isa menyembah kepada pencipta langit dan bumi, bukan menyembah ciptaan, yaitu Yesus. Demikian. Saya langsung tanggapi ya Bang ya. Iya, silakan. Ya, Paulus itu kami ikuti karena Paulus itu pergi ke berbagai daerah untuk mengajar, dan inti ajarannya itu adalah memperkenalkan Yesus kepada seluruh makhluk. Ini untuk menggenapi janji Allah kepada Nabi Abraham bahwa melalui engkaulah, melalui keturunanmu lah, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya, itu pertama. Jadi Paulus itu bukan kami sembah, bukan pribadi yang kami sembah, tetapi ajaran yang terkandung di dalam ajaran yang disampaikan oleh Paulus itu tentang Yesus. Sehingga kami mengikuti dia, bukan kami mengikuti pribadinya, tetapi ajaran yang disampaikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Yang sekaitan dengan Yesus tidak membawa agama Kristen, memang betul. Karena Yesus tidak datang membawa agama. Kenapa tidak membawa agama? Karena manusia akan menyembah agama daripada dia sendiri. Tapi Yesus datang membawa dirinya, memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Allah. Dia adalah perwakilan daripada Allah agar manusia menyembah kepada arah yang benar. Jadi ketika dia bawa datang agama, itu potensi manusia adalah justru mengandalkan agama menentukan posisi di hadapan Allah daripada Yesus sendiri. Dan itu dianggap oleh Allah sebagai berhala juga, Bang. Itulah sebabnya bahwa Yesus tidak datang membawa agama. Dan dari agama apapun kita, ketika kita percaya Yesus, kita selamat. Sebagaimana dalam kesaksian Yohanes 6 ayat 40 tadi. Bahwa siapa yang melihat anak, bukan berarti melihat zaman sekarang kan kita sudah tidak mungkin melihat, tetapi maksudnya di sini percaya secara mata iman. Melihat secara mata iman bahwa Yesus itu adalah Allah dan
Juru selamat yang menentukan keselamatan manusia. Sekaitan dengan masalah sunat tadi, itu berlaku di masa hukum Taurat, Bang. Jadi sekali lagi hukum Taurat itu diberikan kepada manusia di masa-masa sebelum Yesus datang sebagai sementara saja, pengganti sementara. Karena itu tidak punya kemampuan apa-apa dalam menentukan posisi manusia di depan Allah selain Allah sendiri. Nah, kemudian ketika Yesus datang, seluruh hukum Taurat itu sunat, masalah babi yang sudah diatur di dalam hukum Taurat itu dialihkan ke dalam dirinya. Karena Yesus sendiri yang memerintahkan itu, sehingga ketika dia datang dan diarahkan kepercayaan itu, sekali lagi saya katakan tujuan hukum Taurat diberikan adalah untuk menguji ketaatan manusia. Manusia jatuh ke dalam dosa pertama oleh Adam adalah karena tidak taat pada perintah Allah. Dan Allah menurunkan hukum Taurat untuk menguji ketaatan. Bukan ketika melakukan sunat, bukan ketika tidak makan babi, itu yang menentukan. Tetapi ketika melakukan itu dianggap manusia itu percaya Allah sehingga taat pada perintahnya. Nah, tetapi banyak orang Israel pada zaman itu yang justru pikirannya mengarah kepada babi. Pikirannya mengarah kepada praktek sunatnya. Dan itu dianggap oleh Allah sebagai berhala. Dan itu ya suatu hal yang sangat mendukacitakan Allah, karena Allah seolah-olah dianggap tidak maha kuasa dalam menentukan posisi manusia. Nah, sehingga datanglah Yesus menggenapi semua itu, mengalihkan seluruh hukum Taurat itu ke dalam dirinya, sehingga semua orang yang percaya kepadanya dianggap sudah melakukan hukum Taurat. Sehingga orang-orang yang percaya kepadanya sekarang sudah bisa makan babi. Bahkan kalau memang dia mau tidak perlu disunat, tapi bukan berarti bahwa ini tidak boleh. Tapi ketika orang Kristen itu disunat, saya katakan orang percaya kepada Yesus ya, karena tidak semua orang Kristen itu percaya Yesus. Tapi orang percaya Yesus itu melakukan sunat hanya sekedar mungkin karena supaya bersih dalam hal badani, dalam hal duniawi ya, bersih secara kotoran. Tapi untuk menentukan kekudusan atau tidak itu sudah tidak ada faedahnya lagi, karena yang menentukan itu punya hak itu adalah Allah sendiri dalam Yesus, Bang. Ya, begitu Bang Suma. Terima kasih. Iya, kalau saya melihat uraian saudara ini, sebaiknya Kristen melantik Anda menjadi Tuhan. Karena Anda lebih hebat berfirman daripada Tuhan itu sendiri. Jangan, ya, karena Anda menyatakan, kitab suci, Bang. Coba Anda tunjukkan dalil-dalil yang Anda sebutkan tadi, tidak ada satupun dalil. Anda hanya berasumsi gereja. Makanya saya katakan, semua yang Anda katakan itu membantah semua firman Tuhan yang ada dalam kitabnya orang Yahudi. Coba, sekarang saya urai ya. Dalilnya satu saja, Bang. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Ya, itu dalilnya, Bang. Oke, harus percaya kepada Yesus kan? Ya, ya. Nah, itu dia. Harus percaya kepada Yesus. Bukan percaya kepada asumsi-asumsi Anda. Maka ucapan-ucapan Yesus lah yang harus menjadi patokan. Bukan ucapan Anda yang mendoktrin. Sekarang Anda lihat coba. Kejadian 12 nomor 3 ketika Anda mengatakan dari keturunannya Paulus. Dari keturunan Paulus lah kemudian menitipkan hukum. Kejadian 17 nomor 14. Barang siapa yang tidak menyunatkan dirinya, maka bunuhlah dia, karena dia sudah membatalkan perjanjian kekalku. Bagaimana mau berkat? Tuhan bikin marah, berkat. Musuh jadi berkat. Orang yang dimusuhi Tuhan adalah orang yang tidak bersunat. Haram hukumnya. Anda adalah musuh Tuhan. Bahkan Paulus mengatakan dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang hidup tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Kata Paulus, Anda itu musuh Tuhan. Ini maksud kemudian membawa berkat itu umat Islam. Mari kita buktikan. Kejadian 12 nomor 3. Apa yang diterangkan di sana? Kejadian 12 nomor 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Abraham, dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Cuma siapa yang ilahnya sibuk memberkati Abraham? Umat Islam. Suara saya nggak kedengaran ya? Jaringannya, Gurunda, jaringannya merah. Oke, sorry. Sekarang. Saya ulang ya. Saya ulang. Ya, ulang ya. Di dalam Kejadian 12 nomor 3,
Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Abraham, dan mengutuk orang yang mengutuk engkau Abraham. Dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Olehmu. Nah sekarang, orang yang sibuk melakukan pemberkatan kepada Abraham itu hanya umat Islam. Setiap mereka sholat, pasti melakukan pemberkatan kepada Abraham. Kami memberkati Abraham. Maka ajarannya kemudian kurban hewan digantikan dengan anaknya. Anaknya yang tadinya diminta untuk dipersembahkan diganti oleh hewan. Kami ikuti itu. Sunat kami ikuti. Satu Tuhan kami ikuti. Sedangkan Anda, Tuhannya Abraham Anda ganti menjadi Yesus. Korbannya Abraham Anda ganti menjadi Yesus. Tauhidnya Abraham kemudian, sunatnya Anda ganti kemudian dengan sunat hati. Tidak ada ajaran Nabi Abraham yang Anda lakukan. Semua adalah pengutukan terhadap Abraham. Bahkan Anda dalam konsep keyakinan Anda mengatakan Abraham itu melakukan persinahan dengan Hagar, dengan seorang budak. Ismail adalah budak, anak yang tidak sah, sehingga yang menjadi anak tunggal bukan dia. Yang menjadi anak tunggal adalah Ishak. Anaknya Abraham Anda anggap sebagai anak budak. Seakan-akan Ismail itu adalah anak dari seorang budak. Seakan-akan Abraham itu budak. Padahal Hagar itu adalah seorang anak dari seorang raja, Fir'aun. Tapi Kristen secara berkelompok diajarkan untuk ditanamkan akidah kepercayaan Abraham punya anak hasil zina, yaitu Ismail. Sehingga Ismail tidak duduk sebagai anak tunggal. Yang anak tunggal adalah Ishak. Itu yang pertama. Jadi Abraham mendapatkan berkat kepada semua orang karena kemudian dia selalu diberkati. Kami umat Islam selalu melakukan pemberkatan. Kemana umat Islam memijakkan kaki di atas muka bumi ini, kesitulah mereka melakukan pemberkatan kepada Abraham. Kemudian Anda mengatakan Yesus tidak membawa agama. Kenapa Anda mengatakan Yesus tidak membawa agama? Karena Anda sadar agama Kristen itu bukan buatan Yesus. Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, engkau tidak bisa masuk surga. Berarti syarat untuk masuk surga harus beragama. Syarat kedua, agama itu harus lebih baik dari ahli Taurat. Matius 5 nomor 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, engkau tidak bisa masuk surga. Berarti untuk masuk surga, syarat pertama harus beragama. Syarat kedua, agamanya harus lebih baik daripada agama ahli Taurat. Kristen bisa masuk nggak? Enggak. Kenapa? Yesus tidak mengajarkan agama Kristen. Yesus tidak mengajarkan agama Kristen. Kristen itu bukan agama. Berarti Kristen gugur, tidak bisa jadi kandidat. Baru daftar, dilihat oleh panitia, sorry, minggir. Anda nggak termasuk, karena Anda bukan agama. Anda partai organisasi mungkin. Atau hanya komunitas partai atau apa, saya nggak ngerti. Nah, itu yang perlu Anda pahami. Jadi ketika Anda mengatakan Kristen bukan agama, Yesus tidak bawa agama, itu karena Anda menyadari agama Anda nyembah manusia, ibadah minggu, makan babi dan bla 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 bla. Itu tidak pernah Yesus ajarkan. Makanya Anda malu mengatakan Yesus mengajarkan Kristen. Itu intinya. Matius 5 nomor 20 menjawab bahwa Kristen tidak bisa masuk surga. Karena Kristen bukan agama, dan Kristen tidak lebih baik daripada ahli Taurat. Demikian. Bang Ciptaan, saran saya kasih dalil satu atau dua supaya hujahnya itu ada dasar gitu. Silakan. Ya, dalam hal apa ini Bang untuk dikasih dalil? Iya, maksudnya setiap klaim itu abang harus ada dalil data di belakangnya, walaupun satu atau dua gitu. Ya, saya kira saya sudah sebutkan tadi ya Bang. Dalil yang diminta Bang Suma itu Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 6 ayat 14 ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, sekarang saya mau menanggapi tentang pernyataan Bang Suma mengenai masalah keturunan Abraham, yaitu Ismail dan Ishak. Saya kira mungkin Anda perlu renungkan Bang, ketika mau mengelompokkan keturunan Ismail itu berdasarkan agama. Karena faktanya bahwa Anda dan saya adalah bangsa Indonesia. Dan bangsa Indonesia itu satu bapa leluhur. Yang kemudian beranak dan menyebar ke berbagai pulau dan
Bang Suma saya tidak tahu asalnya dari mana, saya dari mana. Nah, itu saya kira ini harus kita kaji dari situ, Bang, untuk mengelompokkan keturunan ini. Dan keturunan Israel yang ada di Palestina sekarang, di Yerusalem, itu adalah keturunan Ishak. Kita yang di luar Israel ini adalah keturunan Ismail. Dan ada yang keturunan Ismail ini, ada yang Kristen, ada yang Islam, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Jadi kita tidak bisa mengkelompokkan keturunan secara darah daging, keturunan Ismail dan Ishak ini ke dalam agama, karena tidak ada sinkronnya. Ya. Atau nenek moyang Bang Suma dengan nenek moyang saya yang notabene satu negara sebagai Indonesia dan satu bahasa kita ini berbeda. Saya kira kita perlu kaji secara mendalam ini. Jadi kalau Bang Suma mau mengkelompokkan keturunan ini berdasarkan agama, saya kira itu adalah pandangan keliru. Saya tidak tahu Bang Suma dapat referensi ini dari mana. Tetapi faktanya secara di lapangan dan kita ketahui, kalau Bang Suma berasal dari mana, Bang? Halo, Bang? Ya, izinkan saya dulu ya menjelaskan kepada saudara, baru saya jawab saya keturunan dari mana. Nabi Ibrahim alaihissalam melahirkan Nabi Ismail. Nabi Ismail melahirkan kemudian Kaisar. Lalu kemudian melahirkan Uram, melahirkan Uddah, melahirkan Misi, melahirkan Sumai, Sari, Natis, Miskar, Ayam, Afnan, kemudian Aisar, kemudian Disan, kemudian kemudian Arawi, kemudian Yalhan, kemudian Yahsan, kemudian Yasribi, kemudian Sumbur, kemudian Hamdan, Ad-Diyah, kemudian Ubaid, kemudian Afkhar, kemudian Maki, Nasi, Jahim, Cabik, Yadaf, Buldas, Hiza, Nasyid, Awam, Kiumal, kemudian Bus, Iwat, Salaman, Humaisah, Adad, Atnan, lalu kemudian Mat, lalu Nisar, lalu Mudar, lalu Ilyas, lalu Galib, lalu Lu'ay, lalu Ka'ab, lalu Murrah, lalu Kilab, lalu Qusay, lalu Manaf, lalu Hashim, lalu Abdul Muttalib, lalu Abdullah, lalu Nabi Muhammad SAW. Kita kemana ini? Orang Indonesia kemana ini? Nabi Muhammad, lalu kemudian siapa? Labaco, Labeddu. Kita bukan keturunan dari Nabi Ismail. Keturunan Nabi Ismail itu bangsa Arab. Keturunan Ishak itu bangsa Yahudi, bangsa Israel. Orang Indonesia ngaku-ngaku berarti mereka adalah kelompok Habib. Mereka adalah kelompok Sarifah. Kita ini bukan Habib. Jangan ngaku-ngaku lagi, nanti tambah kacau nanti kita ini. Seperti itu, Bung. Jadi agama yang dientaskan dari para nabi, Ismail keturunannya dari Hashim, dari Abdul Muttalib, lalu kemudian Abdullah, kemudian Nabi Muhammad SAW dari keturunan Ismail melahirkan Islam. Kemudian Ishak, Yakub, Daud, Salomo, Yusuf, Yesus melahirkan keturunan, kemudian itu mengajarkan Yahudi. Nah, Kristen dari mana? Itu loh pertanyaan saya. Silakan. Indonesia, Bu. Indonesia. Nah, sambil cas ini. Indonesia. Halo, Bang. Ya, silakan Bang Ciptaan, lanjut. Ya. Pakai data, Ya, silakan. jadi saya menanggapi apa yang Bang Suma tadi katakan bahwa keturunan ya, itu kalau kita mengacu pada satu garis keturunan, Bang. Tetapi ingat bahwa keturunan-keturunan itu juga memiliki anak yang lain dan tersebar di mana-mana, dan ada kemungkinan karena kita ini di luar daripada keturunan Israel, ada kemungkinan garis keturunan yang lain kita kalau bukan dari, berarti kita bangsa lain ya, dari bangsa lain yang ada di Indonesia ini. Tapi ingat bahwa kita ini menganut juga agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, Buddha, dan itu kita tidak tahu dari garis keturunan mana. Karena yang Bang Suma tadi katakan satu garis keturunan sampai kepada Muhammad. Tetapi garis keturunan yang lain
misalnya satu tarik keturunan, pasti ada lagi anak. Jadi itu akan beranak dan beranak dan berkembang menjadi cabang-cabang lain. Dan mungkin ketika kita tidak masuk dalam garis keturunan Israel, maka kita dari keturunan Ismail, dari cabang-cabang lain di luar daripada Muhammad yang mendirikan Islam. Tetapi kemudian kita menyebar dan membentuk golongan berdasarkan agama, yaitu perjalanan masing-masing. Tapi kita tidak bisa mengelompokkan keturunan ini berdasarkan pada agama. Karena tentu Bang Suma dengan saya satu bapak leluhur. Tetapi Bang Suma dengan saya berbeda keyakinan. Nah, itulah sebabnya saya katakan tadi bahwa kita sama-sama keturunan Ismail, pasti dari garis keturunan lain, bukan satu garis keturunan dengan Muhammad. Ya, itu yang perlu dipahami, Bang. Dan saya kira kita sepakat dengan itu. Yang kedua, sekaitan dengan Yesus datang, memang bukan membawa agama. Misinya Yesus datang bukan membawa agama, tetapi mengajar, menyelamatkan, menebus, mengajarkan kasih, mengajarkan pengampunan, menebus manusia, mengganti manusia menerima murka Allah. Karena kalau manusia menerima murka Allah, tidak akan sanggup. Karena pencipta, murka kepada ciptaan itu tidak ada ciptaan yang mampu menerima murka daripada pencipta. Hanya Allah yang mampu menerima murka dari Allah. Sehingga kita harus diganti, Bang. Ketika kita melanggar apa yang perintahkan di Taman Eden, jangan makan buah kuldi, tetapi Nabi Adam justru melanggar perintah itu, pasti Allah marah. Dan apa yang sudah dikatakan Allah itu harus terjadi. Manusia harus mati. Dan mati itu harus ditandai dengan penumpahan darah. Tetapi darah binatang tidak memiliki arti di hadapan Allah. Hanya manusia. Dan yang harus menerima hukuman itu adalah keturunan Adam. Karena Adam yang melakukan kesalahan itu. Jadi harus ditanggung oleh keturunannya. Yaitu manusia, bukan oleh binatang. Itu sebabnya, sehingga dia harus menjadi manusia, itu salah satu juga alasannya. Ya begitu, Bang. Iya. Ya, lagi-lagi saya katakan Anda harusnya bikin sekte baru, Bang. Bikin ajaran baru. Karena Tuhannya Yesus mengatakan di dalam Yeremia 1 nomor 2, katakanlah kepada orang Yahudi, Bani Israel, ketika mereka hendak mempersembahkan kurban kepada Tuhan sebagai penebus salah, agar mereka mempersembahkan hewan ternak berupa domba, kambing, lembu, dan juga sapi. Anda mengatakan beda. Korban dosa harus manusia, bahkan Tuhan. Itu ilmu dari mana Anda dapatkan? Anda susun, Anda bikin sekte baru. Kemudian Yesus di dalam Matius 8 nomor 4, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan kurban seperti yang diperintahkan Nabi Musa kepadamu. Yesus memerintahkan persembahkan kurban hewan. Nah, dari mana Anda mendapatkan bahwa kurban penebus dosa itu adalah darah manusia? Bahkan Tuhan yang harus datang jadi manusia, mati, dibunuh manusia. Itu ilmu dari mana? Sedangkan kejadian kronologis penyaliban Yesus itu terjadi hanya karena faktor sosial politik. Tak ada hubungannya dengan agama. Tak ada hubungannya dengan agama. Kalau Anda mengatakan Yesus tidak mengajarkan agama, Anda bohong. Tadi di awal saya sudah mengatakan bahwa Matius 5 nomor 20, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, jika hidup keagamaan kalian, wahai murid-muridku, tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Berarti murid-murid Yesus harus punya agama. Masakan Yesus tidak mau memasukkan muridnya ke dalam surga? Syarat masuk surga, kalian harus lebih baik dari ahli Taurat. Ajaran agamamu, minlah yang kau anut, harus lebih baik daripada ahli Taurat. Berarti Yesus mengajarkan agama. Kalau tidak mengajarkan agama, berarti tidak mengajarkan agar muridnya masuk ke surga dong. Yesus mengatakan kepada muridnya, jika hidup keagamaanmu, agama yang lebih baik daripada ahli Taurat itu adalah agama yang menjalankan apa yang ada di dalam hukum Taurat, bahkan lebih besar daripada itu. Bukan justru menghilangkan, justru bukan menghapuskan. Jadi Yesus mengajarkan hidup kekal itu, jika agamamu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Maka murid-muridnya berlomba-lomba
menjadikan agama mereka lebih baik daripada ahli Taurat. Karena untuk masuk ke dalam surga harus lebih baik dari ahli Taurat. Nah, jadi Anda keliru kalau Yesus tidak mengajarkan sebuah agama. Kemudian saya rasa kita tidak perlu terlalu panjang lagi ya, karena Anda semakin ngawur kemana-mana. Tujuan Tuhan datang adalah untuk nebus dosa. Tak ada dosa waris, itu nggak ada. Yang ada bohong waris. Yang Adam wariskan itu adalah ilmu pengetahuan baik dan jahat. Itu adalah sesuatu karunia yang Tuhan berikan melalui Nabi Adam alaihissalam. Bukan malah mewariskan dosa. Itu kebohongan itu bohong waris. Kebohongan yang diwariskan oleh gereja. Tak ada itu dosa waris. Tak ada. Dalilnya Anda cari di kitabnya orang Yahudi. Sampai 2 hari sebelum kiamat Anda tidak akan pernah menemukan dalil itu. Nggak ada. Ya, jadi Anda baiknya membuat sekte baru. Karena Anda aneh saya rasa. Karena Anda mengajarkan sesuatu yang sifatnya hanya doktrin, dogma yang memang cocok untuk sekte. Bukan cocok untuk orang-orang yang berakal. Mohon maaf bang, saya harus jujur. Karena kita disimak oleh banyak orang ini. Bukan hanya kita berdua. Maka segala sesuatu yang benar harus saya katakan benar. Sesuatu yang salah harus saya katakan salah. Saya kira begitu. Kita mungkin tidak perlu berpanjang lagi. Kalau ada teman-teman yang lain mau melanjutkan silakan. Atau ada Kristen yang lain silakan. Makasih. Begitu dulu saya ya, tanggapi dulu Bang. ya Bang. Saya tanggapi dulu Bang, supaya adil ya. Ini Pak Ciptaan, kira-kira akan ada data nggak yang disampaikan atau hanya klaim-klaim saja gitu? Ya, ini Soalnya data dari tadi gitu. pada kitab suci. Bang. Nggak ada, Anda nggak ada data dari tadi. Oke, gini. Ya. Atau ya silakan, jangan lama-lama ya, supaya kita ada adil di situ. Silakan. Jangan lama-lama. Jadi begini. Assalamualaikum Gurunda. Ya, masalah. Kang Chan, jadi gini, jadi mungkin habis daripada ciptaan ini yang namanya ciptaan Iya. nanti bisa digantiin sama Kristen lain gitu. Saya kira kan kita sudah sebutkan tadi ayat-ayatnya, walaupun tidak spesifik saya sebutkan di mana. Saya sudah sebutkan. Anda narasi aja. Udah, Anda closing aja ya. Closing aja dulu. Silakan. Ya, tidak apa-apa kalau memang itu. Saya kira apapun yang disampaikan Bang Suma saya hargai karena itu adalah iman Bang Suma. Itu data, bukan iman, Bang. Bukan Anda yang tadi bawa iman. Dia juga tidak menyebutkan ayatnya di mana. Coba tunjukkan dalil dosa waris dari Yesus tadi. Mana? Mana? Yesus ngajarin dosa waris mana? Oleh satu orang. Sekarang saya mau tanya Bang. Itu Roma 5:12, bukan Yesus yang ngomong itu. Itu Paulus. Ya, oleh satu orang dosa manusia berdosa. Tapi Siapa oleh yang satu ngajarin orang, itu? Saya tanya siapa yang ngajarin itu? Ya, Paulus kan itu mengajarkan. Yang diminta dia mana Yesus mengajarkan dosa waris? Ada nggak dalilnya? Begini Bang, kita lihat Sebentar. Kenapa Ada Anda tidak berdosa? datanya Yesus mengajarkan dosa waris? Saya mau tanya saja, kenapa Anda Bukan mau berdosa? tanya, ada nih minta data. Apakah Ada karena itu tidak? tidak diwariskan dari Nabi Adam atau? Udah. Sudah ya, sudah Jawab dulu saja ya. pertanyaan ini. Udah Jawab dimute dulu aja, pertanyaan dimute ini. aja. Dimute Ya, aja. Iya, dimute aja dimute. Kalau boleh Anda tuh. Kalau Anda tahu kan. Saya bertanya dulu boleh ya? Sama Bang Suma saya bertanya dulu. Sudahlah dulu. Boleh. Satu pertanyaan saja Bang Ising. Sudahlah dulu. Karena dari Gunda Satu- Juma udah ganti Kristen lain mungkin bisa ada data silakan. Satu, kebetulan saya bercakap dengan Bang Suma ini, saya mau bertanya. Coba tanya beliau dulu kalau beliau masih mau tanggapi. Oh iya betul. Karena dari tadi Anda kan cuma nggak bawa data. Bisa ya? Udah, dia mau nanya satu gimana? Iya, Anda kan dari tadi nggak bisa tunjukkan. Ya, silakan. Ya, Kita silakan hargai Ciptaan, semangat satu beliau, aja. silakan. Iya, silakan. Oke. Begini Bang, ya mungkin Ya, silakan. berikan saya kesempatan untuk bertanya. Di dalam iman Islam percaya bahwa yang menyelamatkan itu adalah amal ibadah dan perbuatan baik ya Bang. Ya, Jadi dikunci ya. siap 86. Oh, ya. Sekarang saya mau bertanya, ketika saya banyak amal, banyak perbuatan baik, masih adakah haknya Allah untuk menentukan saya tidak selamat? Masih? Berarti, dan kedua, apakah ini tidak mengatur, berkesan bahwa kita mengatur Allah ketika kita mempergunakan perbuatan baik untuk menentukan keselamatan? Itu saja pertanyaan saya. Oke, baik. Anda cari di dalam Wahyu 22, Yohanes 5 nomor 29, manusia diselamatkan berdasarkan perbuatan masing-masing. Kenapa saya mengatakan perbuatan yang menentukan? Itu sama dengan Tuhan yang menentukan. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin memasukkan umat manusia karena atas perbuatan baiknya. Sejak kita lahir,
sampai kita meninggal dunia, yang kita lakukan setiap saatnya hanya kebaikan saja tanpa melakukan dosa, itu tidak bisa kemudian membayar sehelai bulu yang Tuhan ciptakan kepada kita. Gak bisa. Jadi kebaikan ini tidak menjadi cerminan bahwa itu adalah menjadi timbangan keselamatan. Bukan itu. Tapi yang menjadi aturan adalah Tuhan. Tuhan yang memberikan indikasi keselamatan itu ketika taat kepada perintah-perintahnya dan menjauhi kepada larangannya. Itu dalilnya. Al-Quran mengatakan apa? Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Dzalika yaumut taqabun. Wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Apa kata Allah? Pada hari di mana manusia dikumpulkan pada hari kiamat, itulah hari di mana dosa-dosa akan diungkapkan. Kata Allah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebaikan, maka niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya dan memasukkan ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Zalikal fawzul azim. Jadi siapa yang beramal saleh, beriman kepada Allah, beramal saleh, masuk surga. Beramal saleh itu apa? Berbuat kebaikan-kebaikan yang berlandaskan kepada perintah. Nah, tadi Anda bertanya di awal, apakah ketika saya melakukan kebaikan-kebaikan saya tidak bisa kemudian masuk surga? Tidak bisa, karena Anda kafir, kufur. Bagaimanapun Anda melakukan kebaikan, kalau Anda kufur, menyembah kepada manusia, tidak akan ada keselamatan. Oke lah, Bang Tidak Suma. akan ada keselamatan. Iya, silakan. Kalau begini, kalau Bang Suma sudah banyak amal, sudah banyak berbuat baik, apakah Bang Suma masih apakah Allah masih punya hak untuk mengatakan Bang Suma tidak selamat? Itu maksud saya. Terima kasih Bang Suma, sangat senang bisa berdiskusi dengan Bang Suma, bisa tukar pikiran tentang kebenaran, dan mari kita minta hikmat dari Allah supaya menaruh hikmat dalam pikiran kita untuk melihat kebenaran yang sejati. Terima kasih Bang Suma, selamat malam. Allah berkahi Bang. Terima kasih. Oke, baik. Ya, silakan yang lain. Ya, silakan. Silakan teman-teman. Lanjut, ambil alih dulu Santo atau Kancang. Silakan. Saya minum kopi dulu, minum kopi. Tapi saya nyimak ya, saya nyimak. Saya di sini, saya nyimak. Saya pakai pulpen. Tangan kanan saya pakai pulpen, tangan kiri saya pakai penghapus. Saya bawa mundur karena lobet ini baterai, saya bawa mundur. Terima kasih Bang Suma dan Sesekali juga saya lepaskan pulpen, habis itu raih penghapus. Oh, ada yang salah-salah, penghapus melayang. Silakan, sahabat-sahabat semua silakan. Muslim. Saya Muslim. Muslim. Iya, silakan. Ya, kalau ini MOM ini mom band. Monitor mom band. Ada hikmah ya yang bisa kita ambil dari tadi. Jadi untuk apa pegang kitab yang dianggap suci tapi tidak dijadikan referensi? Untuk apa? Malah kebalikan, Bang Zu. Mama apa namanya ini? Bang Chan?
Ini nggak ada suaranya. Coba naikin yang ada permintaan Kristen, mungkin mau naik. Mungkin ada tanggapan. Ini nggak, yang di atas ini nggak ada tanggapan nih, nggak ada suaranya. Hukumnya gimana gitu?